120 juta. Dugaan praktek kenakalan oknum di sebuah rumah sakit dibongkar Kiki Saputri. Kali ini yang menjadi korbannya tak lain sang suami sendiri, Muhammad Hairi. Dugaan kenakalan itu terkait dengan masalah biaya yang tak masuk di akal. Bayangkan, untuk biaya laparoskopi dan menginap 2 hari saja tanpa tindakan operasi apapun, suami Kiki Saputri dimintai bayaran hingga 120 juta rupiah. Peristiwanya berawal saat Muhammad Hairi ingin mengobati penyakit GERD yang sudah dialami selama 2 tahun lalu. Ia diminta dokter menjalani endoskopi. Itu pun biayanya juga di luar kewajaran karena mencapai 11 juta rupiah. Padahal umumnya hanya sekitar 4 juta rupiah. Setelahnya, Muhammad Hairi diminta menjalani laparoskopi dan menginap selama 2 hari di rumah sakit. Tetapi alangkah kagetnya, ketika hendak membayar tagihan, jumlahnya mencapai 120 juta rupiah. Kopi, terus keluar tuh bilnya. Tahu berapa? Kopi dengan 2 hari biaya kamar 120 juta. Beruntung, suami Kiki Saputri tak menerima begitu saja. Ia melayangkan protes keras, merasa dipermainkan. Dan apa yang terjadi pun di luar dugaan. Jumlah itu ternyata salah. Yang benar, hanya 42 juta rupiah. Masih harga awalnya 120 juta, kemudian pas suami aku protes karena merasa tindakannya cuma kapsul endoskopi yang kayaknya kok mahal sekali, kecuali ada tindakan operasi atau apa. Terus kemudian pihak rumah sakitnya bilang, oh ya maaf pak, kami coba cek dulu ya. Ternyata, oh ya ini harganya 42 juta lah. Sudah itu mulai 41 juta, berapa sekian gitu lah, kita belum tahu. Kegusaran Kiki Saputri mengenai pengobatan di rumah sakit tanah air tak hanya kali ini saja. Ia pernah membeberkan kejadian yang lebih mencengangkan lagi. Kejadiannya dialami sang mertua yang didiagnosis terjangkit stroke kuping oleh salah satu dokter di Indonesia. Padahal setelah dicek ke Singapura, ternyata hanya terserang flu. Tetapi naasnya, berbagai ungkapan Kiki soal penanganan pasien di tanah air itu, kabarnya malah menuai hujatan. Ia banyak menerima protes-protes keras dari berbagai kalangan, termasuk dari beberapa dokter yang tak sependapat dengan Kiki. Permisi, suami saya datang bawa ibunya bersama dengan pak mertua. Ini ibu saya mengalami gangguan pendengaran pada telinga. Dicek, ngobrol, dijelaskan bla 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 bla. Muncullah kalimat itu. Ini namanya gangguan ini yang biasa disebut stroke telinga. Saya itu mengeluhkan soal kenapa sih orang lebih milih ke luar negeri. Karena kita mencari second opinion. Kita mau mencoba membandingkan. Meskipun katanya ojo dibanding-bandingkan. Ya kan? Tapi kan ya kita alhamdulillah punya sedikit rezeki yang bisa kita pakai untuk mencoba compare ke negara luar. Karena kita ada 2 rumah sakit, hasilnya sama nih. Gitu kan. Ya udah, tapi kita coba cari alternatif lain. Kalau bisa mah enggak usah disuntik. Karena setelah disuntik di Indonesia, itu mertua saya makin parah pendengarannya. Makin gak bisa dengar sama sekali. Itu membuat kondisi mertua saya drop. Mertua saya jadi takut tuli permanen. Akhirnya keluarga misalnya kita coba cari compare. Layanan kesehatan dalam hal ini, terutama rumah sakit, memang menjadi kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan. Seorang pasien pasti rela mengeluarkan uang sebanyak apapun demi bisa kembali sehat. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.